bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kisah dalam Al-Qur'an mempunyai tujuan yang sangat mulia. Dan hal ini kita mencoba untuk melihat kisah itu di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Tatkala Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih satu ekor lembu betina. Untuk menyembelih satu ekor lembu. Qalu atattakhiduna huzwa. Kaumnya mempertanyakan, apakah ini serius atau main-main? Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari sikap-sikap kejahilan, yaitu sikap-sikap yang main-main, sikap sembrono, apalagi mengolok-olok. Jadi Nabi Musa ingin menegaskan bahwa perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi itu adalah perintah yang serius. Ketika keseriusan itu dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan memunculkan kesalehan. Kesalehan pribadi, kesalehan keluarga, dan kesalehan masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa kisah dari penyembelihan atau perintah menyembelih seekor sapi ini diceritakan panjang lebar, bahwa seorang dermawan yang kaya raya tidak mempunyai anak. Dia hanya mempunyai seorang ponakan, yang mana ponakan tersebut diangkat menjadi anak beliau. Sesuai dengan umur, maka beliau pun mengalami masa tua, dan ponakan atau anak angkat yang dia akui sebagai anak tadi tidak sabar untuk mengambil harta atau mendapatkan warisan. Maka ia dengan tega membunuh pamannya, kemudian meletakkan jasad pamannya itu persis di perbatasan antara dua kampung. Maka kisah ini bermula dari situ. Ketika penduduk kampung merasa kesulitan untuk mencari identitas orang pelakunya, maka mereka bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, sembelilah seekor lembu. Nah, maka kita melihat bahwa Nabi Musa yang adalah notabene seorang nabi dan orang yang soleh ingin mengajarkan kepada masyarakatnya bahwa perintah Tuhan itu harus dilaksanakan tanpa harus dipertanyakan atau dianggap sebagai olok-olokan atau main-mainan. Ternyata apa yang mereka lakukan kepada Nabi Musa yaitu mencoba untuk menanya dan mengulur, mempertanyakan lagi seperti apa lembunya. Itu ada pada ayat ke-68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Seperti apa lembunya itu? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Jawabannya bahwa lembu itu lembu yang baik, lembu yang sehat, dan lakukan apa yang diperintahkan. Nah, ternyata sekali lagi kaumnya tidak merasa puas dengan jawaban Nabi Musa yang merupakan notabene adalah wahyu dari Allah. Mereka bertanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kalau tadi sosok lembunya, sekarang apa warna lembunya? Maka dijawab, warna lembunya itu adalah
kuning kemerah-merahan dan enak dilihat. Nah, jadi semakin ditanya, semakin lembunya itu sangat sulit untuk dicari. Hadirin, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sekali lagi kaumnya bertanya, apakah lembu yang harus kami kerjakan atau kami potong? Sesungguhnya lembu itu sangat kabur, tasyabaha alaina, sangat sulit untuk dicari. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Jadi di sini kita diajarkan oleh ayat ini bagaimana bersikap ketika datang perintah Allah melalui lisan nabinya, maka kerjakan, karena mematuhi perintah Allah itu adalah merupakan kesalehan, tuntutan dari iman kita dan akidah kita. Kemudian ketika kesalehan ini diwariskan dalam bentuk harta, maka kita lihat orang yang punya harta, si paman yang dibunuh itu adalah orang soleh yang sukses dalam berkarir bisnis. Dia menitipkan hartanya kepada Tuhannya, seperti seperti ia mengatakan, ya Tuhan, aku tidak punya waris kecuali ponakanku ini, maka aku bermohon kepadamu, hartaku ini diwarisilah oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ternyata yang pemilik lembu ini, yang satu-satunya lembu yang ada yang sesuai kriteria dan prasyarat, adalah pemilik lembu itu orang yang soleh juga, karena ayahnya dulu pernah menitipkan lembu itu kepada Allah sebelum ia meninggal, agar lembunya itu diberikan atau dikembalikan kepada anaknya ketika anaknya besar, dan bermanfaatlah lembu itu bagi kebutuhan keluarganya, baik untuk bercocok tanam atau untuk diambil susunya atau untuk dijual. Nah, jadi kesalehan harta akan membawa keberkahan. Orang-orang yang memastikan bahwasanya dia dengan hartanya yang ada padanya menginginkan agar harta itu bermanfaat bagi generasinya, Allah jaga itu. Allah akan berikan harta itu kepada orang yang soleh. Lihat, dalam kasus ini, ketika lembu itu hanya tertuju kepada satu lembu yang dimiliki oleh pemuda yang soleh ini, yang dia warisi lembu itu dari ayahnya yang soleh, maka dia tidak melepasnya kecuali dengan harga yang mahal. Kita bisa pastikan bahwa alat tukar untuk membeli lembu itu adalah harta bapak yang soleh yang telah dibunuh, yang sedang dicari siapa pembunuhnya. Nah, lihat doa dua sosok yang telah wafat ini. Harta yang soleh, harta yang baik akan diwarisi oleh orang yang baik. Caranya lewat proses pencarian lembu yang begitu menjelimit dan banyak sekali rintangan-rintangannya. Sahabat inspirasi, bahwa ketika mereka ingin membeli lembu itu, sang pemuda mengatakan, tidak akan kulepas kecuali ditimbanglah kulitnya itu dengan timbangan emas. Seberat itulah yang harus ditebus. Maka mereka mau tidak mau harus melaksanakan, karena itu adalah merupakan perintah dari Allah dan Nabi Musa. Dan mereka penasaran siapa pembunuhnya. Baik. Harta yang untuk membayar lembu itu adalah harta bapak yang sudah wafat itu, yang dibunuh, harta korban.
ketika lembu itu dihadirkan kepada Nabi Musa hanya memerintahkan sembelih. Kemudian setelah disembelih, dia dalam satu riwayat mengambil bagian ekornya saja, sisanya dagingnya dimakan. Nah, maka ketika Nabi Musa memukulkan salah satu bagian tubuh si mayit dengan ekor dari lembu itu dan mengatakan, "Ya Abdullah, man qatalaka?" Wahai hamba Allah, siapa yang membunuhmu? Maka serta-merta mayat itu duduk kembali dan membuka matanya serta menunjuk ponakan yang tadi tepat di hadapannya. Dia tidak berbicara, tapi dia hanya menunjuk dengan telunjuknya, dan itu adalah satu bukti kekuasaan Allah. Kemudian dia wafat kembali. Nah, maka dalam hal ini petunjuk Tuhan, petunjuk Nabi adalah suatu nilai yang dapat memberikan solusi bagi kehidupan kita. Sebagaimana solusi Nabi Musa terhadap permasalahan kematian seseorang yang sangat sangat tidak diketahui seperti apa pembuktiannya. Nah, kita dalam melihat ayat ini terinspirasi dengan kisah ini bahwa yang perlu kita bangun adalah kesolehan dalam lisan, kesolehan dalam ketaatan kepatuhan kepada perintah Allah, kesolehan dalam harta, kesolehan dalam keturunan, kesolehan dalam ketepatan waktu, dan mampu untuk mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi ayat ini sangat bagus untuk kita dalami dan untuk kita kupas secara utuh, sehingga ayat demi ayat itu akan memberikan banyak ruang-ruang pencerahan dalam kehidupan kita, terutama di era modern sekarang ini, di mana kita memerlukan banyak solusi, banyak alternatif jalan keluar dalam kehidupan kita, baik keluarga, pribadi, berbangsa, setanah air, yang kita memang memerlukan petunjuk-petunjuk yang sangat solutif bagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Saudaraku, dalam ujung atau akhir dari presentasi ini, saya mengajak kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, karena ini adalah merupakan hadiah Allah yang sangat besar kepada umat sedunia ini. Ketika kembali kepada Al-Quran, berarti kita sedang menyelesaikan satu demi satu kehidupan kita. Dan sekali lagi, dengan Al-Quran sangat memberi makna dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti tafsir inspirasi ini, dan kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keseharian bersama Al-Quran dan tafsir inspirasi akan memberikan pencerahan yang luar biasa bagi akal, pikiran, dan hati kita. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.